Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya kalau seterusnya seperti ini hilang harga diri bangsa Indonesia.
Jadi kencakan dunia yang sebaiknya dicari ganti yang mampu berilmu. Ya, rakyat pun mengerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas dan sama sekali ya minim dimiliki Gibran. Nah, sebenarnya Prabowo harus berpikir dulu sebab bisa menjatuhkan harga diri dan merawat Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Prabowo. Nah, ayo kita makzulkan saja ya, semuanya setuju Fufu Fafa dimakzulkan. Dan juga Indonesia banyak-banyak orang pinter, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa atau berwawasan luas dan kompeten. Lihat yang begini juga nggak tahu mau berkata apa. Nah, kalau ternyata bahwasanya kita bukan benci orangnya, tapi kapasitasnya demi kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Ya, kita lihat di sini juga bahwasanya semoga Bapak Prabowo panjang umur atau selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres. Terdahulu kita Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Bahwasanya betul Tuhan menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti, apapun dihalalkan. Ya, kasihan ya, baru kali ini ada wapres yang diolak-olak rakyatnya. Ya, mending mundur kalau menurut saya dari PD, malu seumur hidup. Ya, semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan. Di tengah beliau saya titipkan negara ini. Saya mengharapkan banyak ya, agar Indonesia menjadi baik, rakyat makmur, negara damai dan bebas dari koruptor. Nah, seharusnya Bapak Prabowo secepatnya ganti wapres dengan orang yang taat, cerdas ya, seluruh rakyat Indonesia, atau bukan pengkhianat negara atau anti seluruh rakyat Indonesia. Seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari gantinya. Banyak orang pintar di Republik ini, bukan hanya Gibran. Ya, semoga Bapak Prabowo panjang umur, selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga bisa membawa rakyat Indonesia kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Nah, teman-teman, ya kita lihat di sini bahwasanya para jenderal, para profesor di bawah wapres yang ijazahnya cuma SMP, ya sedih negara ini. Ya, hal para jenderal dari dan prof kalian orang-orang pinter, kau tidak malu mempunyai wakil presiden, anak kemeren yang tidak berpengalaman. Saya rakyat biasa saja malu punya wapres kayak gini. Ya, sudah seperti itu bapaknya merusak dan mengubur demokrasi dalam-dalam. Ya, bahwasanya Indonesia dan konstitusi masih juga dibiarkan kepada dengan kodok bermacam-macam alasan anak muda ini. Ya, lihat dulu pendidikannya, moralnya, yang kapasitasnya. Ini bukan mainan. Ya, ini bukan mainan mobil-mobilan seperti terjadi di kantor di Solo. Itu demi kekuasaan 3 periode dan berperpanjang jabatan memaksakan anaknya tidak pantas. Jadi si Mukidi ini tidak peduli dengan sekian jumlah rakyat Indonesia. Yang dipikirkan hanya keluarganya sendiri untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, ini sangat menghina rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya rakyat Indonesia bukan karena Gibran, cuma karena Prabowo Subianto lah rakyat yang memilih. Nah, teman-teman, semoga ya Pak Prabowo selalu sehat, panjang umur, yang bisa membawa perubahan untuk negara ini. Tuntas habis koruptor kita miskinkan, ya bukan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan tekan harga kebutuhan pokok. Nah, baru kali ini Indonesia punya wapres yang pelongo-pelongo, nggak berwibawa sama sekali. Ya, kita lihat juga mudah-mudahan Pak Prabowo cepat mengambil tindakan segera daripada nanti bertambah bermasalah lagi. Ya, mestinya para jenderal, profesor, elito politik, dan yang kita merasa tersinggung saat rapat dipimpin bocil yang sangat minim, pengetahuan dan pengalaman sangat tidak bagus ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah mengapa ada orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi berani berbicara di depan orang-orang yang memiliki keahlian. Yaitu suatu pertanyaan besar yang perlu mendapatkan jawaban. Tapi semoga Pak Prabowo, Presiden, mempertahankan wakilnya supaya orang yang merasa pintar pada malu sendiri. Nah, namanya juga cuma lulusan SMP, nggak memenuhi syarat, ya. Jadi inilah orang pintar yang nggak berlaku, cuman kritik orang lain diri yang nggak dilihat, harganya nggak ada artinya di Indonesia.
Ya, jadi para pejabat itu harus ada ijazah sekurang-kurangnya S1, ya. Baik kepala bagian, sudah apalagi wapres dan presiden harus berilmu atau STK, S1, S2 dan lain-lain. Nah, yang gak habis berpikir Prabowo dan para wakil rakyat di DPR, MPR pura-pura tidak tahu kompetensi pendampingnya, yang justru bisa mempengaruhi terhadap wibawanya dan menjadi beban kinerjanya. Nah, teman-teman, payah ya, capek-capek deh ya mau jadi apa negara ini. Nggak punya kemampuan dipaksakan. Bersama Pak Prabowo semoga Indonesia menjadi maju dan adil dan makmur ya. Faktanya banyak rakyat yang memilih dia. Jadi yang harus dapat pendidikan itu rakyat, pendidikan tentang berilmu, tentang politik, tentang akibat politik uang, politik sembako, politik kalender dan lain-lain sebagainya. Nah, memang Jokowi itu cari orang yang tidak benar-benar untuk memimpin bangsa ini. Contoh ya, Bahil yang tidak bisa bahasa Inggris dan kuliah universitas yang tidak ada di Google. Itu kata Bapak Presiden kita Prabowo. Ya, jadi ambisinya untuk jadi presiden bukan wakil. Ya, lumayanlah hidup tinggal perintah-perintah apalagi ditakuti semua orang. Nah, jadi para pendiri bangsa dan pahlawan menangis di dalam kubur ya melihat perbuatan presiden kita sekarang. Ya, memang bukan kepastiannya terlalu memaksakan kehendak, tapi gila kedudukan udahlah keluar besar golongan itu benar-benar tidak baik buat Indonesia. Tanpa prestasi yang ada keserakannya. Nah, teman-teman, itu yang membuat banyak rakyat atau yang berpikir logis dan berintelektual tinggi yang nggak habis-habis berpikir kenapa wakil seperti itu tetap dipilih. Ya, bahwasanya Bapak Ibu yang duduk di kursi empuk DPR kenapa pada diam melihat ini. Ya, kita sebenarnya anak-anak bangsa terus belajar sampai sarjana, ijazah asli kalian tetap berharga. 2029 kelak kalian yang akan jadi wapres. Nah, kasihan kaum 58% punya wapres sama lekete seperti ini. Ya, muka mau turun di mana? Sangat pilu itu hatirannya rasa melihat dipimpin wapres diajari lulusan S3 dan ex-jenderal. Ya. Nah, kalau pejabat tinggi sayang sama rakyatnya, segera lengserkan Mas Gibran ya. Jadi kenapa Prabowo juga mau harusnya tegaskan sikap untuk membantu presiden yang pintar dengan cerdas. Nah, sebaiknya tak usah muncul saja wakil presiden seperti itu. Bukannya di zaman Pak Jokowi dulu wakilnya nggak pernah diutus pidato. Ya, seperti itu atau segera diganti saja. Ya, jadi teman-teman makanya rakyat harus tambah cerdas memilih pemimpinnya. Gimana kalau pidato di pertemuan di kancah dunia? Apa yang diomongin, apa yang mau diobrolin dengan para presiden dunia. Makanya memilih pemimpin yang benar, jangan spekulasi belum jelas, kredibilitasnya dicoblos. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.